Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Asy'ari, tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, manusia yang paling indah, manusia yang paling kita rindukan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, serta kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Murahib bi majlis tahkim kama murahib bi majlis taqib. Yang saya hormati para tamu undangan dan sahabat hijrah yang saya banggakan. Insya Allah langkah kakinya hari ini dicatat sebagai penggugur dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hijrah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa berdiri di sini melihat wajah-wajah bercahaya di Masjid Al-Asy'ari ini. Amin. Sahabat hijrah, boleh saya minta sedikit waktunya sebentar? Boleh. Coba pejamkan matanya sejenak dan bayangkan suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu anggota tubuh kita akan berbicara. Satu persatu anggota tubuh kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara. Lalu Allah akan mempertanyakan tentang ibu jari kita. Kira-kira apa yang akan dikatakan ibu jari kita? Apakah ia akan berkata, "Ya Allah, aku digunakan untuk mengetik ayat-Mu. Aku digunakan untuk menyemangati saudaraku." Atau ia justru berkata, "Ya Allah, aku digunakan untuk menghancurkan hati saudaraku lewat komentar pedas yang aku ketik di media sosial." Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang akan kita bahas hari ini, tentang kezaliman tentang kezaliman di zaman ini yang kita kira sepele, namun berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kezaliman itu dulu kezaliman itu identik dengan pedang, pukulan, atau cacian langsung. Tapi di zaman ini syaitan punya cara yang lebih halus. Cukup dengan ketik send atau kirim, maka kita akan bisa menghancurkan hati seseorang yang bahkan jaraknya jauh 1000 atau 1000 kilometer dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, maka sungguh ia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Coba sahabat hijrah perhatikan kalimatnya. Dosa yang nyata. Islam tidak membedakan apakah itu luka di kulit karena pukulan atau apakah itu luka di hati karena ketikan. Jika ia menyebabkan seseorang menangis, jika ia menyebabkan seseorang merasa rendah, maka itu adalah kezaliman. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah. Pernah nggak kalian berpikir,
kalau kita bertemu secara langsung, kita bisa sopan sekali. Tetapi begitu kita di belakangnya atau di depan layar, kita menjadi begitu berani dan tajam. Disinilah pentingnya rasa muraqabah. Apakah ada yang tahu muraqabah itu apa? Muraqabah adalah rasa perasaan sadar sedalam-dalamnya bahwa Allah itu sedang memperhatikan kita. Sedang memperhatikan kita. Jika kita tidak merasakan muraqabah, maka akan muncullah penyakit hati yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kesombongan seringkali muncul saat kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain, yang membuat kita merasa sedang mengkritik, padahal sedang memuaskan ego kita untuk merendahkan orang lain. Padahal orang yang kita rendahkan bisa jadi mempunyai amalan yang lebih di hadapan Allah. Jangan sampai kita justru memupuk dosa kezaliman yang akan memberatkan timbangan kita di hari nanti. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, apakah ada yang tahu kasus Amanda Todd, seorang remaja yang tak tragis? Tidak tahu. Belum tahu, Bu Haji. Amanda adalah korban manipulasi seseorang di dunia maya, hingga foto aibnya tersebar luas dan dijadikan bahan pemerasan, sehingga ia dibully di dunia nyata dan di dunia maya, sampai akhirnya pada tahun 2012 ia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia lelah dengan orang-orang yang merasa paling suci padahal tidak tahu apa-apa. Inilah yang membuat Rasulullah SAW mengingatkan dengan tegas, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yahqiruhu. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak pula merendahkannya. Bayangkan jika keluarga kita, teman kita, ataupun bahkan orang tua kita yang dibully, sakit bukan? Maka dari itu kita tidak boleh melakukan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadikan media sosial kita sebagai ladang jariah, bukan dosa jariah. Pastikan Allah ridho dengan apa yang kita perbuat. Dan untuk kali ini kita harus menggunakan kata diam itu emas, bicara baik itu adalah intan. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Haji.